Pada suatu hari, Alia yang berumur 7 tahun mengeluh sakit tenggorokan dan telinga kepada ibunya. Kenapa, Al? Bu, kok sekarang Alia ngerasa sakit ya, Bu? Sakit di bagian? Sakit di bagian telinga sama di dalam leher. Coba duduk. Bagian mana aja? Di bagian dalam leher sama di bagian telinga nih, Bu. Sakit banget. Iya, Bu. Tadi juga Alia waktu nahan makan susah. Susah ya? Mau coba periksa aja? Iya, Bu. Coba periksa aja ya. Setelah itu, ibunya langsung bertindak cepat membawa Alia ke puskesmas Cinta Damai. Sesampainya di puskesmas, Nomor 2 atas nama pasien Alia. Ya, sus. Tarik kaki saya. Silakan duduk. Sedikit, sus. Selamat pagi Ibu, Dek. Ya, ini dengan adik Alia ya, usia 7 tahun. Oke, boleh disebutkan apa yang keluhan yang dirasakan oleh adik Alia? Keluhannya tadi dia tuh sakit tenggorokannya. Terus makan juga susah. Telinganya juga ada rasa sakit gitu, dong. Oh, oke, baik. Sebelumnya kita periksa dulu kali ya. Oke, mas ya, ada dulu oke, ada. Oke, jadi tadi setelah dilakukan pemeriksaan, Ibu jadi amandel dari adik Alia ini mengalami pembengkakan. Dan ya, pembengkakan ini sudah harus kita tindak lanjuti. Jadi mungkin abis ini saya resepkan terlebih dahulu untuk menghilangkan rasa nyeri dan nanti saya membuat rujukan juga agar adik Alia ini bisa langsung segera dioperasi. Baik, segitu saja. Cepat sembuh ya Alia. Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Alia kemudian menuju rumah sakit rujukannya. Sesampainya di rumah sakit, Selamat pagi Bu. Pagi, sus. Apakah benar atas nama pasien Alia yang mendapat rujukan dari Puskesmas Cinta Damai? Benar, sus. Jadi begini Bu, atas diskusi para dokter, pasien Alia harus tangani melalui proses operasi. Operasi akan dilakukan pada pukul 10 besok karena dokter kami baru memiliki waktu pada pukul 10 besok. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, sus. Baik Bu, silakan isi ya formulirnya. Maaf, sus. Baik Bu, terima kasih. Ibu bisa registrasi besok pada pukul 10 ya Bu sebelum operasi. Baik, sus. Terima kasih ya, sus. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih. keesokan harinya, Alia bersama ibunya dan kakak dari ibunya mengunjungi kembali rumah sakit tersebut untuk melaksanakan tindakan medis operasi yang telah dijadwalkan oleh para dokter spesialis. Baik, Bu. Selamat pagi. Pada pagi hari ini kami akan melakukan operasi pengangkatan amandel terhadap saudari Alia. Mari ikuti saya. Bagi ibu dan pihak keluarga lainnya diperkenankan untuk tunggu di luar hingga operasi telah selesai dilakukan. Baik dok, tolong lakukan yang terbaik ya dok. Iya, dokter, kami akan menunggu sampai operasinya selesai. Baik, Bu, saya pamit ke ruang operasi ya, Bu. Iya, dokter. Ayo, Dek, kita tunggu sampai operasinya berjalan. Permisi Bu, jangan enak tangan ya Bu. Ini operasi untuk apa ya? Ini untuk operasi pasien Alia Bu. Sus, ini Saya izin pamit ya Bu. 2 jam kemudian, gimana dok operasi anak saya? Baik Bu, operasi telah dilakukan dengan lancar dan besok pagi pasien sudah bisa pulang ke rumah. Baik Bu, terima kasih banyak ya dok.
Baik Bu, saya permisi ya Bu. Oke dokter. Setelah operasi berjalan dengan lancar, Alia diperbolehkan untuk beristirahat di rumah keesokan harinya. Akan tetapi, sesampainya di rumah, Gimana keadaannya? Bu, aku sekarang sesak nafas Bu. Sesak banget ya? Kakak tolong deh, Alia sesak nafas ya? Kenapa? Oh yaudah, cepat siap-siap kita ke rumah sakit. Sus, tolong sus, keponakan saya sus. Sus tolong sus, ini keponakan saya sus, sesak nafas dia sus. Ibu tenang dulu ya, nanti pasien segera ditangani ya. Ibu mungkin bisa tolong isi formulir ini terlebih dahulu ya untuk pemeriksaan dokter. Iya, terima kasih Bu. Kemarin dengan pemeriksaan dokter, mungkin Ibu boleh dulu ya. Silakan Ibu masuk ya. Selamat siang Ibu, benar dengan ibunya Alia? Iya dokter saya. Baik, perkenalkan Bu, nama saya Dr. Rachel, saya spesialis saraf di sini. Tadi saya yang menangani Ananda Alia. Gimana kabar anak saya dok? Jadi begini Bu, setelah dilakukan pemeriksaan tanda vital terhadap Ananda Alia, hasil pemeriksaan itu menunjukkan bahwa Ananda Alia mengalami kondisi yang cukup parah. Maka dari itu harus segera dilakukan operasi darurat Bu. Baik dokter, asal anak saya bisa sembuh. Gak apa dokter. Oke, baik Ibu, saya komunikasikan dengan dokter yang lain ya Ibu. Ya, terima kasih dokter. Ya Ibu. setelah pemeriksaan, Gimana dok keadaan ponakan saya? Jadi gini Bu, setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, tadi kesadaran dari Ananda Alia ini menurun. Maka dari itu saya menyarankan Ananda Alia ini dirawat di ruang ICU ya Bu, biar bisa dilakukan perawatan intensif, jadi keadaannya nggak memburuk. Nah mungkin untuk hal ini bisa Ibu komunikasikan dulu ke keluarga Ibu. Jika udah ada kepastian, bisa Ibu komunikasikan saja ke saya, tapi mengingat kondisi dari Ananda Alia saat ini, bisa Ibu komunikasikan juga ke susternya langsung. Saya tinggal dulu ya Bu. Terima kasih banyak ya dok. Sebenarnya Ibu. Kak, coba deh, kita Alia, coba dipanggil dokter bener sebentar ya. Jangan panggil. Sus, tolong sus. Ya, itu keponakan saya sus, sesak nafas sus, dia sus. Ya baik Bu, aku langsung telepon dokter Bu. Iya sus, tolong ya sus, saya cepat. Ya halo dok. Oke baik dok. Bagaimana sih hasil pemeriksaan tanda-tanda vitalnya? Korban tidak bernafas dok, nadi terabak. Tolong bantu pasangkan alat bantu nafas dan FDP. Ya baik dok, akan berbagai alatnya dok. Saya periksa bagian sini, kamu periksa bagian sana. Pasien sudah tidak tersentuh lagi dok. Segera panggilkan keluarga pasien agar kita beritahu kondisi pasien. Baik dok. dokter baru mendiagnosis Alia mengalami mati batang otak. Hingga Alia dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit. Kenapa anak saya seperti ini dok? Kemarin sebelum operasi anak saya nggak apa-apa, tapi setelah dokter operasi anak saya jadi seperti ini. Bahkan tadi dokter bilang apa? Memburuk. Nggak mungkin dok. Saya mengerti Bu akan kenyataan ini, tetapi saya juga telah berusaha sesuai dengan kemampuan saya. Operasi juga selalu memiliki resiko Bu. Risiko, bukannya sebenarnya dokter harusnya bisa selamat ya anak saya dok? Nggak bisa semarah ini dok. Betapa mengerikannya melihat kondisi Alia seperti itu. Kalian para dokter ini tahu nggak sih apa yang dilakukan sebenarnya? Kami maaf atas kondisi Alia. Kami akan terbaik untuk kondisi Alia sekarang. Iya Bu, saya mengerti. Tapi saya percaya prosedur yang saya lakukan juga sesuai dengan standar medis. Buktinya selama ini kan pasien saya nggak kenapa-kenapa tuh. Emang pemulihan itu bersifat kompleks Bu. Jadi kayaknya itu emang udah jadi takdir dari anak ibu. Iya Bu, kami sudah melakukan apa yang perlu kami lakukan Bu, dan memang pasien tidak selalu pulih dengan sempurna. Hentikan tuduhan Ibu. Kompleks atau enggak, anak saya tuh udah harusnya seperti ini dok. Enggak, kita harus cari keadilan buat anak saya. Dan ini saya yakin ini praktik. Aku setuju. Bagaimana bisa sistem kesehatan seperti ini? Apa jangan-jangan karena kami menggunakan BPJS kalian bertindak seenaknya? Kita harus kumpulin semua bukti dan ajukan keluhan resmi. Saya nggak mau anak saya jadi korban malpraktik ini.
takut untuk Alia dan saya marah kepada dokter-dokter di sini karena tidak bertanggung jawab atas tindakannya. Saya tetap bersikeras, saya tidak melakukan malpraktik. Kita lihat saja nanti di pengadilan. Ibu-ibu dokter, mari kita tenangkan dulu ya situasinya terlebih dahulu. Jadi kita tahu juga kan kalau Alia ini prioritas utama dari rumah sakit ini. Kita sama-sama harus mencari jalan keluar kembali. Kita harus berkoordinasi kembali terkait masalah dan memberikan informasi yang jelas terkait kondisi Alia ya. Jadi secara adil kami akan menginformasikannya kembali nanti ya Bu. Enggak. Saya bakal cari keadilan buat anak saya. Setelah ini saya akan cari pengacara dan memproses hukum tindakan ini. Semoga Allah memberi kami kekuatan dan membalas semua perbuatan kalian. Tiga hari kemudian. Selamat siang, saya Amalia sebagai pengacara dari salah satu keluarga pasien. Selamat siang juga Ibu Amalia. Perkenalkan saya Narsari sebagai perwakilan dari rumah sakit ini. Apakah ada yang bisa saya bantu ya Bu? Kami menerima laporan dari keluarga pasien yang bernama Alia yang meninggal beberapa waktu lalu di rumah sakit ini dengan adanya dugaan malpraktik. Kami ingin mengumpulkan informasi dan juga klarifikasi dari pihak rumah sakit ini. Tentu saja Bu, kami siap bekerja sama sepenuhnya. Saya akan menghubungi tenaga kesehatan yang terlibat dalam proses perawatan saudari Alia ya Bu. Iya, terima kasih. Keesokan harinya, Selamat siang, saya Amalia, pengacara keluarga pasien yang meninggal. Saya ingin membahas beberapa hal mengenai perawatan saudara Alia dengan Anda. Tentu, saya adalah Mersara bersama Mersari, perawat yang menangani saudara Alia. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Keluarga pasien memiliki kekhawatiran serius mengenai penanganan medis dari saudara Alia. Mereka mencurigai terjadinya malpraktik pada perawatannya. Bisakah Anda menjelaskan penjelasan lebih lanjut mengenai prosedur perawatan pasien? Saya sangat menyesal mendengar kehilangan keluarga tersebut. Saya akan mencoba untuk memberikan informasi akurat mungkin. Kami sudah mengikuti proses standar untuk merawat kondisi dari saudara Alia tersebut dan melakukan segala yang kami bisa. Mulai dari merawat Alia dalam kondisi darurat dengan segera, hingga memberikan informasi konsum kepada keluarga Alia mengenai operasi yang akan dilaksanakan. Selain hal tersebut, apakah ada hal lain yang perlu kami ketahui, Nars? Sebenarnya ada. Sangat disayangkan bahwa saat melaksanakan prosedur sterilisasi alat yang akan digunakan untuk operasi saudari Alia, saya menemukan terdapat beberapa kesalahan pada prosedur tersebut. Terima kasih atas keberaniannya melaporkan ini, Narsari. Apakah Anda bersedia memberikan keterangan lebih lanjut terkait insiden ini? Tentu, saya pasti siap untuk memberikan keterangan sejelas mungkin. Saya hanya ingin memastikan keadilan bagi pasien yang menjadi prioritas utama. Kami menghargai kerjasama Anda. Apakah Anda bersedia untuk bekerja sama penuh dalam penyelidikan ini? Tentu saja, Bu. Saya akan segera mencoba untuk melakukan penyelidikan internal terlebih dahulu terkait laporan ini. Sekali lagi terima kasih banyak Nursara dan Narsari atas keterbukaannya dan kerjasama Anda dalam penyelidikan insiden ini. Dengan kerjasama kita, saya yakin kita bisa mendapatkan keadilan bagi saudara Alia dan keluarga yang ditinggalkannya. tibalah di penghujung permasalahan ini. Selamat pagi, saya Amalia sebagai pengacara keluarga pasien atas nama Alia yang meninggal dalam kasus yang diduga karena malpraktik di rumah sakit. Selamat pagi Bu Amalia, silakan duduk. Apa yang bisa saya bantu? Kami telah melakukan penyelidikan dan telah mengumpulkan bukti yang menunjukkan adanya potensi malpraktik dalam penanganan pasien. Kami ingin mengajukan kasus ini ke pengadilan untuk mendapatkan keadilan bagi keluarga pasien. Semua laporan ini didasarkan dari pihak kami yang mendapat bukti bahwa prosedur operasi yang dilakukan tidak sesuai dengan yang seharusnya dan alat yang digunakan juga tidak steril. Untuk itu, saya sebagai perwakilan dari klien saya menuntut agar kasus malpraktik ini dapat diproses. Laporan kami berkaitan pada Undang-Undang KUHP pasal 359 yaitu barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. Malpraktik juga diatur pada Konsil Kedokteran Indonesia nomor 4 tahun 2011 pasal 3 ayat 2 poin E dan F yang membahas tentang tindakan yang membahayakan pasien. Selain itu, dokter yang menangani anak klien saya juga melanggar UU nomor 29 tahun 2004 pada pasal 51, yaitu tidak memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien. Baik, kasus kami terima, kasus malpraktik ini akan segera kami proses. Kami akan mengabari kembali setiap lanjut mengenai kasus ini secepatnya. Terima kasih, Ibu. Baik Bu, terima kasih.